Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman semua di komunitas Sarjana Shopee. Salam 1000 orderan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, serta lancar juga usahanya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman semua beberapa hal yang harus teman-teman pahami sebelum memulai berjualan di marketplace, terutama di Shopee. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah alasan kenapa harus buka toko di Shopee. Yang pertama itu adalah sangat mudah. Kemudian jumlah pengunjung bulanannya bisa mencapai setengah atau 50% dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian pasar dan omsetnya sudah jelas karena semua ada datanya ya teman-teman. Ada data kunjungan, ada data calon konsumen bulanan yang berminat terhadap suatu produk tertentu, itu semua ada datanya di Shopee. Kemudian bisa dikerjakan dari manapun selagi ada koneksi internet. Kemudian tanpa modal dan tidak perlu stok produk. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana prosesnya. Yang terakhir, tidak perlu sewa toko. Ya ini ya teman-teman. Kalau kita bisnis offline, itu kita harus punya tempat, di mana tempat tersebut harus banyak dilewati oleh calon konsumen kita, dan kita harus membayar biaya sewa toko yang biasanya bisa bulanan atau tahunan. Di mana biaya sewa toko ini termasuk salah satu komponen biaya yang cukup besar sehingga cukup membebankan cash kita. Biasanya untuk biaya sewa toko, terutama di jalan besar, itu angkanya bisa puluhan juta sampai ratusan juta. Itu baru tempatnya saja, belum untuk modal biayanya, biaya operasional, dan lain-lain. Jadi cukup membebani uang cash kita. Tapi di bisnis online, kita tidak dikenakan biaya sewa ruko atau sewa toko. Oke, yang pertama kenapa saya katakan sangat mudah teman-teman. Karena syaratnya teman-teman minimal harus ada akun jualan di Shopee. Saya rasa teman-teman di sini hampir semua pasti sudah punya akun Shopee. Karena di mana-mana kita sudah melihat iklan Shopee, baik di YouTube, televisi, ataupun di billboard, spanduk di jalanan, itu sudah banyak sekali iklan Shopee, di mana campaign mereka adalah gratis ongkir dan memasang promosi-promosi di berbagai tempat. Di Shopee juga ada Shopee Game-nya, jadi cukup banyak orang yang punya aplikasi Shopee, dan saya yakin teman-teman semua di sini sudah punya aplikasi Shopee. Jika teman-teman sudah punya akun belanja Shopee, maka teman-teman sudah punya toko. Bagaimana caranya? Teman-teman langsung saja buka aplikasi Shopee, kemudian masuk ke dashboard saya di sebelah kanan bawah ini. Kemudian teman-teman lihat di kiri atas ada keterangan toko saya di sini. Nah, teman-teman bisa klik itu dan upload produk pertama teman-teman. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Sistem uploadnya pun juga sangat mudah, seperti kita posting atau upload foto di Instagram ataupun di Facebook. Jadi sangat mudah sekali, kita tinggal siapkan saja bahannya seperti foto kita, foto produk kita, deskripsi produk kita, harga yang kita jual, dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah teman-teman. Cukup dari handphone teman-teman bisa membuka toko di Shopee. Oke, alasan kedua kenapa kita harus berjualan online di Shopee, jumlah pengguna bulanan di Shopee itu mencapai 50% daripada jumlah penduduk di Indonesia. Ya, ini saya tampilkan data dari katadata.co.id di kuartal 3 tahun 2021. Jumlah rata-rata pengunjung bulanan Shopee, jadi maksudnya rata-rata dalam satu bulan dikunjungi oleh sekian banyak orang. Nah, semakin hari jumlah pengunjung di Shopee itu jumlahnya semakin meningkat teman-teman. Dan sekarang data yang saya ambil dari katadata.co.id di kuartal 3 tahun 2021, itu pengunjung rata-rata bulanannya sudah mencapai 134,4 juta orang. Sedangkan jumlah populasi penduduk di Indonesia itu mencapai 273,5 juta jiwa pada tahun 2020. Apabila kita kalkulasikan jumlahnya 134,4 juta dibagi dengan 273,5 juta jiwa populasi Indonesia, itu angkanya 49% teman-teman. Ya, hampir setengah penduduk Indonesia itu membuka aplikasi Shopee. Jadi peluang ini sungguh sangat besar teman-teman.
dibandingkan kita berjualan offline di pinggir jalan ataupun di mall-mall, itu pengunjungnya mungkin tidak sampai di angka jutaan ya. Ya mungkin ada untuk mall di kota-kota besar pengunjung bulanannya sampai jutaan, tapi saya kurang yakin juga ya. Karena apalagi di masa corona seperti ini semuanya justru berbelanja dari rumah atau berbelanja online dari handphone masing-masing. Jadi dengan kita punya toko di Shopee, itu kita punya akses ke pasar teman-teman. Akses untuk menjual produk kita ke 50% penduduk di Indonesia. Jumlah yang sangat besar ya teman-teman. Jadi sayang sekali apabila tidak kita manfaatkan, akun Shopee kita hanya kita manfaatkan untuk berbelanja saja atau sekedar bermain game. Padahal apabila kita manfaatkan, kita bisa menjual barang yang dicari oleh konsumen di Shopee. Oke, selanjutnya adalah pasar dan omsetnya sudah jelas. Kenapa saya katakan seperti itu? Tadi kita sudah lihat bahwa data pengguna bulanan Shopee itu mencapai 50% daripada jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah yang sangat besar ini tentu tidak hanya mencari satu produk saja, melainkan mungkin ada ribuan bahkan ratusan ribu produk dengan keinginan masing-masing. Nah, data ini kita bisa lihat di dashboard seller Shopee di bagian dashboard iklan. Kita bisa tahu jumlah pengunjung bulanan yang mencari suatu produk tertentu itu ada berapa orang, itu jumlahnya bisa kita tahu teman-teman. Seperti contoh di bawah ini. Pada data di bawah ini saya mengambil data jumlah konsumen atau jumlah orang yang sedang mencari produk jaket wanita. Dari data ini kita tahu bahwa orang-orang yang mencari jaket wanita itu ada 2 juta pencarian per bulan, teman-teman. Jadi dari 100 jutaan tadi, 2 jutanya mencari produk jaket wanita. Nah, ini adalah data volume pencarian dalam 1 bulan, teman-teman. Dari sini kita sudah tahu bahwa produk kita ini ada pasarnya atau tidak. Kita bisa langsung mengecek, teman-teman. Misal teman-teman jualan suatu produk tertentu atau produksi suatu produk tertentu, teman-teman bisa langsung mengecek atau melihat bahwa produk teman-teman ini apakah sedang dicari pasar atau tidak. Tentu kita tidak ingin meluncing produk atau menjual produk di mana belum ada orang yang mencari produk kita. Nah, apabila kita berjualan online, untuk mengetahui ada atau tidak pasar yang sedang mencari produk kita itu sangat mudah sekali teman-teman. Semua data direkam oleh Shopee untuk penjual-penjual yang ada di Shopee, sehingga mereka bisa manfaatkan data tersebut untuk meningkatkan potensi penjualan mereka. Agar mereka tahu omset yang mereka dapat dengan berjualan produk tersebut bisa didapat dengan angka berapa. Nah, di sini kita lihat ada berbagai macam kata kunci di sini. Artinya adalah jumlah calon konsumen yang mengetik dengan pencarian yang ini, kata pencarian. Itu jumlah volume pencariannya berbeda-beda. Ya, ini akan saya bahas detail nanti di bagian periklanan. Jadi di sini kita lihat ada beberapa pencarian dengan volume pencarian yang berbeda-beda. Ada beberapa kata pencarian, seperti jaket crop misalnya, itu ada 103.000 pencarian per bulan. Kemudian jaket jeans oversize, jaket lepis wanita, jaket oversize wanita, jaket all in button, jaket denim oversize, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa tahu, apabila teman-teman misal menjual outer crop misalnya untuk oversize, ada nggak kira-kira pasar yang mencari produk saya? Teman-teman bisa langsung cek. Nah, di sini kita lihat ada pencarian sebesar 9.000 orang per bulan. Nah, untuk di bagian kolom yang sini, untuk di bagian kolom ini merupakan harga rekomendasi apabila teman-teman ingin pasang iklan. Nah, nanti ini kita jelasin detail di bagian materi iklan ya. Jadi ini adalah biaya bid per klik ya. Oke, jadi pasar dan omsetnya itu sudah jelas teman-teman. Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa produk kita kira-kira bakal laku atau tidak di pasaran. Ya, apabila jumlah pencariannya 0 atau sedikit seperti ini misalnya ya, mungkin kita bisa berpikir ulang untuk menciptakan produk atau menjual produk kita di Shopee. Oke, misal di sini saya mentargetkan omset 10 juta per bulan, katakanlah. Dan saya menjual produk yang harga jualnya mencapai 100.000 per piece. Artinya, dalam 1 bulan saya harus menjual 4 piece per hari produk saya.
Kemudian saya menentukan nilai persen konversi 1%. Maksud persen konversi di sini adalah dari 100 orang yang masuk ke toko kita, itu ada 1 yang beli. Ya, angka 1% konversi ini cukup mudah dan masuk akal buat teman-teman semua, terutama buat yang masih pemula. Angka 1% merupakan angka yang cukup wajar atau bisa didapat oleh teman-teman semua, termasuk teman-teman yang masih pemula dalam berjualan. Jadi dari 100 orang yang masuk ke toko kita, ada 1 yang beli. Itulah yang dinamakan persen konversi di sini adalah 1%. Artinya, saya harus mencari suatu barang atau suatu produk tertentu dengan volume pencarian minimal sebesar 10.000 orang per bulan. Kenapa minimal 10.000? Karena 1% dari 10.000 orang itu adalah 100 orang. Seperti target saya tadi, saya mentargetkan 100 orderan per bulan. Maka kita harus mencari produk dengan volume pencarian minimal 10.000 orang per bulan. Yaitu sangat mudah sekali, seperti yang kita lihat pada tabel tadi atau data yang tadi, itu banyak sekali produk-produk yang volume pencariannya di atas 10.000. Misal ini saja, apabila teman-teman menguasai satu kata kunci ini saja, teman-teman sudah punya potensi penghasilan omset sebesar 10 juta per bulan. Apalagi teman-teman bisa menguasai berbagai macam kata kunci sehingga teman-teman punya omset yang jauh lebih besar. Selanjutnya adalah bisa dikerjakan dari manapun. Ya teman-teman, yang namanya bisnis online, syarat agar kita bisa kerja itu cuma 2. Yang pertama adalah gadget. Yang kedua adalah internet, teman-teman. Saluran internet. Dengan adanya 2 perangkat ini saja, maka kita sudah bisa terhubung ke dunia, teman-teman. Kalau kita main di Shopee, ya kita bisa terhubung dengan dunia yang namanya Shopee tadi. Di mana jumlah penduduknya mencapai 50% daripada penduduk Indonesia atau sekitar 100 jutaan tadi ya. Ya, dengan adanya 2 gadget tadi, dimanapun kita bekerja, syaratnya yang penting ada internet dan gadget, baik itu smartphone, baik itu HP, laptop, ataupun tablet, teman-teman bisa berjualan online. Mungkin sambil liburan, mungkin sambil rebahan di rumah, teman-teman bisa lakukan pekerjaan ini. Jadi buat teman-teman di sini yang profesinya mungkin sebagai ibu rumah tangga atau mahasiswa, itu jangan khawatir, teman-teman bisa membuka toko dan berjualan di Shopee. Dan juga buat teman-teman yang berada di pedesaan mungkin atau di kabupaten-kabupaten yang jauh dari kota-kota besar misalnya, teman-teman tidak perlu khawatir untuk tidak punya pasar. Ya kan kalau kita misal berjualan di desa, pasarnya mungkin ya warga desa saja yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan kita berjualan di kota-kota besar. Karena di kota-kota besar penduduknya sudah banyak, otomatis pasarnya sudah besar. Nah, kalau kita sudah punya keahlian ini, teman-teman tidak perlu merantau ke kota besar ataupun berjualan di kota-kota besar atau di Jakarta misalnya untuk bisa mengakses pembeli-pembeli yang besar ini. Teman-teman cukup duduk saja di rumah dengan menyiapkan internet dan gadget teman-teman semua. Teman-teman bisa mengakses pasar yang jumlahnya 100 jutaan ini atau 50% daripada jumlah penduduk di Indonesia. Jadi sangat fleksibel sekali teman-teman. Apabila teman-teman ingin mencari penghasilan lain, ya mungkin teman-teman di sini sudah ada yang bekerja di suatu perusahaan tertentu, kemudian ingin mencari sambilan atau tambahan penghasilan juga bisa. Mungkin bisa dikerjakan pada malam hari ataupun pada saat jam istirahat di kantor, teman-teman bisa sambil berjualan. Atau mungkin di hari libur teman-teman bisa manfaatkan untuk menjual barang-barang di marketplace Shopee. Oke, selanjutnya adalah tidak perlu modal dan tidak perlu stok produk. Ya, kenapa seperti itu? Karena saya akan mengajarkan pada teman-teman semua cara kerja dropship. Kenapa harus dropship? Karena dengan dropship kita punya banyak pilihan produk, teman-teman. Kita bisa cari sendiri produk mana yang sedang tren atau yang penjualannya besar atau penjualannya stabil, itu kita bisa pilih sendiri. Misal kita ingin berjualan gamis atau berjualan daster atau berjualan sapu dan lain sebagainya, itu kita bisa pilih produk kita sendiri.
Nanti kita cari supplier kita, kemudian kita bekerja sama menjualkan produk-produknya. Dan apabila sudah ada barang yang laku atau barang yang pembeliannya rutin tiap bulan, misal katakan ada satu barang, misalnya sapu, dan teman-teman ada orderan rutin sebulan 100 piece sapu, maka teman-teman bisa membeli barang tersebut secara grosir untuk menyetok produk. Tapi untuk sebagai pemula, kita tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk menyetok produk, tetapi kita hanya perlu bekerja sama saja dengan supplier-supplier, sehingga kita terhindar dari yang namanya kerugian akibat stok produk yang tidak terjual. Oke, bagaimana alur dan prosesnya? Seperti ini teman-teman. Jadi, pertama-tama kita buka toko di marketplace, contohnya di Shopee, seperti ini. Kemudian kita menjual suatu barang tertentu dengan harga $80. Kemudian ada konsumen yang membeli produk tadi di toko online kita. Kemudian dia membayar sebesar $80. Sedangkan produk yang kita jual itu modalnya $30 teman-teman. Ya, kita tinggal transfer sebesar $30 ke supplier kita. Nanti mereka lah yang akan memproses pengiriman barang-barang tadi ke konsumen kita langsung. Jadi seperti itu alurnya teman-teman. Tapi nanti detailnya akan saya jelaskan lagi di next video. Nah, dari sini teman-teman mendapatkan keuntungan $50. Jadi tugas kita hanya mencari pembelinya saja teman-teman. Untuk packing, untuk stok produk, modal stok produk itu semuanya dilakukan oleh supplier, dikerjakan oleh supplier. Sistem seperti ini sudah saya jalankan selama kurang lebih 2 tahun dan ini sangat works ya teman-teman, sangat bekerja. Posisi saya di Jambi, sedangkan posisi supplier saya ada di Jakarta Utara. Kami bekerja sama dengan baik selama 2 tahun. Saya ada kenalan sekitar 10 supplier di daerah Jakarta Utara. Mereka siap support penjualan saya. Oke, jadi seperti itu cara kerja dropship ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin meningkatkan keuntungan, nantinya di suatu hari sudah ada penjualan yang rutin, maka teman-teman bisa order barang yang penjualannya rutin tadi dengan jumlah yang lebih besar, sehingga teman-teman mendapatkan harga yang lebih murah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Saya tidak menganjurkan teman-teman untuk menyetok produk terlebih dahulu kemudian menjualnya. Lebih baik saya menyarankan teman-teman untuk bekerja sama dengan supplier yang ada di kota-kota besar atau yang ada di sekitar teman-teman untuk kita bantu jualkan produknya. Nanti kalau sudah ada penjualan rutin baru kita stok produk itu pun kalau teman-teman mau. Oke, berikut ini adalah contoh transaksi saya dengan beberapa supplier saya yang berada di daerah Jakarta Utara. Ya, ini contohnya ada transaksi sebesar 2.800.000 dengan supplier saya ini. Kemudian dia mengirim barang. Kemudian di sini ada juga transaksi sebesar 43.000. Ya, jadi cara kerjanya adalah kita mencari supplier untuk diajak bekerja sama. Kemudian kita order barang dia via WA. Kita transfer langsung ke rekening dia. Kemudian kita kirim resi pengiriman kita atau resi otomatis yang kita dapat dari marketplace Shopee. Jadi nanti kalau teman-teman ada orderan, teman-teman akan otomatis dapat resi dari Shopee. Misalnya ini adalah resi JNT. Resi inilah yang digunakan oleh supplier kita nantinya untuk mengirim barang ke kurir. Jadi barang saya yang saya order tadi akan dikirimnya ke kurir menggunakan resi ini. Resi ini ada alamatnya, alamat penerimanya, kemudian ada nomor handphone penerima, data pembeli kita tadi semuanya ada di resi ini. Jadi inilah yang dibutuhkan supplier untuk mengirimkan produk kita ke konsumen kita tadi. Jadi kita hanya perlu bayar langsung ke supplier kita. Teman-teman tidak usah khawatir bagaimana mencari supplier yang amanah, supplier yang baik. Di next video akan saya ajarkan bagaimana cara mencari supplier yang baik dan amanah. Oke, ini adalah contoh supplier saya yang lain. Saya membeli suatu produk tertentu, kemudian saya kirim resi penjualan saya transfer uang ke rekening supplier saya. Kemudian nanti supplier saya akan memproses pengiriman.
Ya, jadi ini adalah cara yang sangat lumrah, teman-teman. Mereka semua dropship yang ada di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya, mereka semua menggunakan cara seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, bukan saya sendiri atau nanti teman-teman saja yang menggunakan cara seperti ini. Nah, yang terakhir, teman-teman tidak perlu sewa toko atau sewa tempat untuk berjualan. Karena kalau di bisnis offline, tempat adalah biaya wajib yang harus kita keluarkan agar produk kita bisa laku dipasarkan. Karena ya tidak ada cara lain kalau offline. Kita harus tempatkan toko kita di tempat yang ramai atau di tempat yang trafiknya banyak sehingga ada peluang produk kita bisa dibeli oleh konsumen. Nah, biasanya biaya sewa toko atau sewa tempat ini merupakan biaya yang paling besar. Biayanya bisa tahunan ataupun bulanan. Untuk biaya sewa tempat sendiri itu tergantung di mana posisi yang akan kita sewa. Semakin ramai trafiknya, maka biaya sewa toko tersebut akan semakin besar pula. Nah, di sini saya tunjukkan kepada teman-teman semua, ini adalah biaya iklan dari toko saya, di mana biaya per konversinya rata-rata sekitar Rp2.000. Apa itu biaya per konversi? Maksud daripada biaya per konversi adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu konversi, teman-teman, atau satu orderan. Nah, ini biaya rata-ratanya, sorry ya, tadi bukan 4.000 tapi 1.600 ya, teman-teman. Rata-rata biaya konversi saya adalah 1.600. Jadi ini adalah biaya iklan, teman-teman. Biaya yang dibayarkan ketika ada konsumen yang masuk ke toko kita, kemudian mereka order produk kita. Apabila kita tidak iklan, kita tidak akan dikenakan biaya iklan, melainkan kita hanya dikenakan biaya adminnya saja, teman-teman. Yang tentunya biayanya tidak sebesar dengan biaya kita sewa tempat. Ketika kita bisnis offline, kita mengeluarkan biaya sewa tempat, sewa ruko, di mana biaya itu ramai ataupun tidak trafik yang masuk ke toko kita, biayanya tetap segitu, teman-teman. Apabila di bisnis online, kita bayar biayanya apabila ada yang masuk saja. Jadi kalau toko kita tidak ada yang masuk atau tidak ada yang membeli produk kita, maka kita tidak perlu mengeluarkan biaya spesial pun, teman-teman. Nah, ini adalah contoh biaya iklan, di mana saya membayar Shopee untuk mengiklankan produk saya. Di mana kita dapatkan di sini biaya iklan atau biaya per konversinya rata-rata sebesar 1.700 ya, teman-teman. Maksudnya dengan mengeluarkan biaya Rp1.700 saja, maka saya mendapatkan satu orderan, teman-teman. Di mana satu orderan ini saya bisa profit 20 sampai 40 ribu. Dengan mengeluarkan biaya 1.700 saja ke Shopee, saya mendapatkan satu orderan di mana saya bisa profit 20 sampai 40 ribu. Nah, ini tentu ada caranya, teman-teman. Tidak hanya melempar iklan begitu saja, kita bisa mendapat biaya konversi seperti ini. Tetapi ada caranya. Di next video akan ada penjelasan detail tentang cara beriklan ya, teman-teman. Jadi ikutin terus videonya dari awal hingga akhir secara berurutan karena materinya saling keterkaitan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Di next video kita akan bicara lebih detail lagi mengenai cara berjualan online di marketplace, terutama di Shopee. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.